Halo semuanya, saya Alif dan di video ini saya akan membahas tentang teknologi NFC. Mungkin istilah NFC masih cukup asing ya untuk sebagian orang karena memang teknologi NFC belum digunakan secara maksimal atau mungkin belum banyak penggunaannya ya di negara kita Indonesia. NFC singkatan dari Near Field Communication atau bisa disebut juga dengan komunikasi medan dekat. Fitur ini membutuhkan dua perangkat yang masing-masing kompatibel. Satu bertindak sebagai transmitter dan satu bertindak sebagai penangkap sinyal. Dua jenis perangkat yang kompatibel tersebut yaitu perangkat aktif dan perangkat pasif. Perangkat aktif menerima dan mengirim informasi, sementara perangkat pasif hanya mampu mengirim informasi ke perangkat NFC. NFC memungkinkan orang untuk melakukan banyak hal dengan cara menyentuh atau cukup mendekatkan perangkat tersebut. Setelah itu, NFC akan bekerja di antara dua perangkat yang berdekatan dan akan membuat sebuah sambungan dalam hitungan detik. Setelah sambungan dibuat, maka kita sudah bisa mentransfer file atau mengirim data, baik menggunakan NFC itu secara langsung maupun menggunakan teknologi nirkabel lain seperti Bluetooth atau Wi-Fi atau mungkin lain sebagainya. Yang penting itu teknologi nirkabel. Nah, itu tadi sekilas apa itu teknologi NFC. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang manfaat teknologi NFC dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama adalah memudahkan terkoneksi dengan Wi-Fi. Jadi di beberapa tempat, mungkin tempat penginapan, tempat wisata atau yang lainnya menyediakan Wi-Fi porter. Nah, dengan NFC kita maka tidak perlu lagi memasukkan atau input password Wi-Fi, tapi cukup mendekatkan perangkat NFC kita ke Wi-Fi porter tersebut, maka otomatis kita sudah masuk ke dalam sambungan Wi-Fi. Selanjutnya yaitu transfer data ke laptop. Memang tidak semua laptop mendukung fitur NFC. Salah satu laptop yang mendukung fitur NFC adalah laptop dari brand Huawei. Jadi Huawei sendiri memiliki fitur yang namanya Huawei Share, di mana fitur tersebut memungkinkan kita untuk transfer file hanya mendekatkan perangkat NFC kita, kemudian kita sudah bisa mentransfer file. Tapi perlu diingat, ini adalah fitur eksklusif dari Huawei. Yang bisa menggunakan fitur ini ya hanya dari brand-brand merek Huawei. Selanjutnya yaitu melakukan pembayaran. Di Indonesia, pembayaran menggunakan NFC mungkin masih terjadi kesenjangan antara kota kecil dan kota besar. Kota besar, sebut saja Jakarta, mungkin sudah banyak fasilitas yang mendukung teknologi NFC. Namun, secara umum, yang namanya teknologi NFC untuk pembayaran itu masih belum jadi opsi utama karena masih mempunyai saingan yang memiliki fungsi sama persis, yaitu scan barcode. Nah, kelebihan dari scan barcode adalah hampir bisa dilakukan oleh semua handphone yang memiliki kamera. Sementara NFC masih belum sebanyak itu. Jadi fitur NFC emang masih hanya ada di handphone kelas mid-range dan kelas-kelas flagship. Jadi handphone entry level masih belum memiliki fitur NFC. Dan sekali lagi, fitur NFC untuk pembayaran tidak bisa menjadi opsi satu-satunya. Dan satu-satunya fitur NFC yang sering saya pakai yaitu mengisi saldo e-tol. Ya, saya cukup menempelkan kartu e-tol ke bagian belakang handphone saya, maka ya boom, saya sudah bisa mengisi saldo e-tol saya. Dan itu bisa dilakukan tentu saja dimanapun dan kapanpun saya butuhkan. Jadi saya tidak perlu lagi untuk pergi ke ATM, minimarket, atau tempat-tempat lainnya, hanya sekedar mengisi e-tol berkat teknologi NFC ini. Nah, itu tadi beberapa kegunaan NFC. Mungkin NFC memang belum dibutuhkan untuk semua orang. Namun beberapa orang tentu akan sangat terbantu jika memiliki teknologi NFC pada handphonenya. Setelah kita mengenal NFC dan manfaat-manfaatnya, tentu kita tahu apakah kita benar-benar membutuhkan teknologi NFC atau teknologi NFC hanya sekedar pelengkap pada handphone kita. Nah, jawabannya tentu saja tergantung pada kebutuhan kita masing-masing. Ya, itu tadi demikian pembahasan dari saya mengenai teknologi NFC. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.